Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan materi yang kedua, yaitu membuat program di Mastercam. Sebelum kita membuat program di Mastercam, saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambar di Mastercam. Sebetulnya, ketika anak-anak sekalian sudah mempelajari gambar teknik maupun gambar manufaktur, sebetulnya menu-menu yang digunakan itu sama, seperti membuat garis, menggunakan menu line, kemudian buat lingkaran, circle, offset, dan sebagainya. Ya, maka di sini saya akan menjelaskan dulu bagaimana menggambar dua dimensi di Mastercam 2017. Yang pertama, setelah kita buka Mastercam-nya, kita arahkan ke menu wireframe. Di sini ada beberapa fasilitas untuk menggambar dua dimensi, seperti line, circle, rectangle ya. Oke, kita coba dulu satu persatu. Misalkan kita membuat line, ini garis. Misalkan kita tentukan titik start point-nya di sini. Nah, di sini kita bisa arahkan kemana saja, mau tegak lurus ke kanan, tegak lurus ke atas, ataupun membentuk sudut tertentu. Misalkan membentuk sudut tertentu, saya klik, sudutnya kita atur, misalkan sudut 45. Kemudian panjangnya saya buat misalkan 100. Oke. Nah, kita centang oke. Kalau kita membuat lurus, line lagi. Kemudian kita buat misalkan mendatar. Panjangnya misalkan 120. Oke, berarti sudutnya otomatis 0 ya, angle-nya ya. Oke, seperti itu. Oke, kita coba yang kedua, perintah yang kedua, yaitu membuat lingkaran. Berarti menggunakan menu circle. Nah, misalkan dari titik ini, endpoint-nya ya, kita klik, kita buat diameter misalkan 40. Oke. Kemudian kita centang ya. Kemudian menu yang ketiga, perintah yang ketiga, yaitu rectangle untuk membuat kotak. Di sini ada panah ke bawah, tersedia beberapa fasilitas yang lain selain membuat kotak. Misalkan saya jelaskan yang rectangle dulu. Berarti kita buat kotak, misalkan sini. Oke. Ketika saya klik anchor to center, maka dia akan berada di tengah-tengahnya, pusatnya. Ketika saya matikan, dia akan berada di kanan karena ini nilainya plus-plus baik X maupun Y-nya. Oke. Misalkan saya buat di tengah-tengah dengan ukuran berapa? Misalkan 100 kali 100, baik lebar maupun tingginya. Nah, ini sama. Oke. Kemudian kita buat lagi misalkan poligon. Poligon itu membuat segi banyak, bisa segi 5, segi 6 ya. Di sini misalkan kita buat segi 6, kita ganti 6. Oke. Di mana pusatnya? Misalkan di titik ini. Oke, kita klik, kemudian kita tarik, kita klik lagi. Nah, kita tentukan di sini kita pakai apa? Kalau kita pakai flat, berarti lingkarannya berada di dalam segi 6. Kalau kita pakai corner, berarti lingkarannya berada di luar segi 6. Misalkan kita pakai flat dengan radius berapa? 20 mili. Oke. Cetak. Gitu ya. Oke, kemudian kita akan melakukan memotong ya. Kita bisa menggunakan menu di sini. Di sini ada perintah trim, break sama extend. Nah, di sini kita pilih langsung saja trim, break maupun extend. Kalau kita memotong berarti pakainya divide atau delete. Saya klik yang kesorot yang ini, berarti dia dibatasi dari garis mendatar ini dan miring ini. Berarti yang kesorot ini dia akan terhapus kalau delete. Gitu ya. Oke. Mau lagi yang mana yang saya hapus? Yang ini. Berarti dia batasnya yang miring ini sama garis segi 6 ini. Oke. Kemudian saya mau apa? Extend. Extend itu artinya memperpanjang. Nah, kalau memperpanjang misalkan nilainya berapa? 1 mili. Misalkan saya buat 20. Ketika saya klik, dia akan memperpanjang sejauh 20 mili. Nah, ini sejauh 20 mili gitu ya. Oke, kita centang. Oke, selanjutnya fillet digunakan untuk membuat radius dari kedua ujung ya. Misalkan ini saya klik fillet entities, radius berapa? 5. Oke, saya klik ini dari kedua garis yang tegak lurus 1, 2. Ketika trim entities-nya saya centang, berarti dia
dia langsung membentuk garis radius tanpa menyisakan garis kotaknya yang sebelumnya. Tapi ketika saya matikan, maka kotaknya ini masih tersedia. Gitu ya. Misalkan kita potong. Oke, ini dermatitisnya kita centang. Oke, kemudian di sini ada chamber entities, kita klik. Chamber berapa? 5. Sudutnya 45 derajat. Oke, di sini saya klik 1, 2. Sama, kalau term entities-nya saya centang, berarti dia langsung memotong. Tapi kalau saya matikan, berarti masih menyisakan ujungnya. Selanjutnya offset. Offset itu adalah mengcopy garis sejauh jarak tertentu. Saya klik entities-nya. Di sini ada pilihan copy atau mouse atau move ya. Misalkan saya copy sejauh 10 mili. Mana yang akan saya copy? Misalkan yang miring ini ke kiri, ini ke kanan. Nah, kemudian yang ini ke atas. Oke. Kalau saya hanya pilih move, maka garisnya ini berpindah. Ya, tidak menggandakan. Oke, centang. Oke. Kemudian untuk memutar maupun mengcopy ya atau mirror pencerminan itu letaknya tidak di wireframe tapi letaknya di transform ya. Di sini di mana? Di sini mirror maupun memutar rotate ini. Oke. Misalkan kita pakai mirror, berarti untuk mencerminkan ya. Mana yang akan saya cerminkan? Sisi ini. Segi 6. 1 2 3 4 5 6. Saya end selection. Saya cerminkan terhadap sumbu apa? Di sini kita bisa lihat ya, terhadap sumbu X, berarti dia arahnya ke kanan karena sumbu X ya. Kalau saya cerminkan ke sumbu Y, berarti dia arahnya ke bawah, gitu ya. Oke, centang. Kemudian yang kedua yaitu adalah rotate. Rotate itu adalah memutar. Mana yang akan saya putar? Misalkan segi 6 ini lagi 1, 2, 3 jangan, misalkan yang lingkaran ya, sorry, rotate lingkaran ini saya putar, end selection. Saya tentukan define center point-nya, titik pusatnya, misalkan titik pusatnya di sini. Saya putar sebanyak berapa? Kalau hanya satu, memutar saja, memindahkan letaknya, misalkan sini saya putar sejauh 90 derajat, maka dia akan memutar ke kiri. Ya, kalau saya modenya move, maka tidak menyisakan titik sebelumnya, tapi kalau copy dia menggandakan. Itu ya. Nah, misalkan saya buat ada 4, berarti di sini saya buat 4 kali. Berarti kalau 4 kali dengan satu putaran ini ya, berarti sudutnya adalah 360 derajat dibagi jumlahnya ada 4, berarti ketemunya 90 derajat. Maka di sini ada 4 lingkaran. Oke, kita centang. Nah, itu saja pengenalan cara menggunakan perintah untuk menggambar 2 dimensi di Mastercam. Silahkan bisa melanjutkan untuk mengerjakan job sheet yang sudah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.